Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf ini suaranya agak habis. Sedianya kita akan membahas materinya terlebih dahulu, tapi karena suaranya tidak memungkinkan, kita akan menyaksikan video dulu. Insyaallah Kamis mendatang kita akan membahas teori. Kemarin kita sudah membahas tentang memandikan jenazah, di mana ketika memandikan jenazah ada 3 air biasa, air yang dicampur daun bidara atau sabun, dan air kebur barus. Yang laki memandikan jenazah laki-laki, yang perempuan memandikan jenazah perempuan, kecuali suami istri. Untuk jenazah perempuan, setelah selesai dimandikan, rambutnya dipintal menjadi 3 bagian. Nah, sekarang kita akan fokus pada cara mengambil jenazah. Yang perlu kita perhatikan adalah berapa jumlah kain kafannya, apa perbedaannya antara laki-laki dan perempuan, dan apakah ada cara khusus untuk membungkus atau mengapangi jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah dimandikan, selanjutnya jenazah dikafani dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya, hendaklah dibaikkan kafannya. Adapun tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Ketiga, letakkan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan
kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Kelima, setelah itu ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Saudara, untuk mengafani jenazah, gunakan kain putih yang menutup seluruh tubuh jenazah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Rawahu Tirmidzi. Pakailah olehmu kain putihmu, karena sungguhnya kain putih itu sebaik-baik kain, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Selanjutnya, jenazah diberi wangi-wangian, kecuali jenazah yang sedang berihram. Maka janganlah kamu tutup kepalanya dan jangan kamu beri wangi-wangian. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Ibnu Abbas qala bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah id waqa'a an rahilatihi fa waqasathu fa dhukira dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhriquhu wa la tukhammiru ra'sahu fa inna Allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Rawahul Jamaah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika seorang laki-laki sedang wukuf atau mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal. Maka kejadian itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanlah dia dengan 2 kain ihramnya. Jangan kamu beri dia wangi-wangian dan jangan tutup kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu berihram. Kafanilah jenazah laki-laki dalam 3 helai kain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Aisyah uffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin biyudin sahuriyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun, muttafaqun alaih. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas atau katun, tanpa memakai gamis dan sorban. Untuk jenazah perempuan ada tambahan kain basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Laila binti Qanifin qalat kuntu fi man ghasala umma Kulthum bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda wafatiha wa kana awwal ma aqqa
thumma al-dir'a, thumma al-thimar, thumma al-milhafata, thumma udriyat ba'da dhalika fi thawb al-akhari. Qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-babi wa ma'ahu kafanuha yunawiluna thawban thawban. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Laila binti Talib, ia berkata, saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia wafat. Yang pertama-tama diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju tutup kepala atau berlulu, dan sesudah itu ditempatkan pada kain yang lain yang menutupi seluruh badannya. Kata Laila, sedangkan Nabi berdiri di tengah pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai. Janganlah berlebih-lebihan dalam hal kafan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tughatu fil kafan fa innahu yaslubu sari'an. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan atau memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera. Saudara, demikianlah tata cara mengafani jenazah. Nah, mari kita ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana cara dan berapa jumlah kain kafan yang digunakan. Kalau kita melihat khusus untuk laki-laki 3 lapis yang sama, sedangkan untuk perempuan ada basahan. Maksudnya basahan itu sama. Yang kedua baju kurung, yang ketiga kerudung, terus di bawahnya nanti 2 lapis kain yang menutupi seluruh tubuhnya sehingga dihitung 5. Sarung basahan itu, kemudian baju kurung sebagai bajunya ad-dir'an, kemudian al-himar itu jilbabnya, kerudungnya, baru al-bilhamah. Al-bilhamah itu kain yang menutupi, yang bisa diselimuti, artinya menutupi seluruh tubuhnya 2 lapis. Itu sudah berapa? 5. Dan tidak ada cara khusus untuk membungkus, yang penting rapi. Ada jumlah tali sesuai kebutuhan. Yang dicontohkan tadi itu 7 supaya lebih rapi. Jadi 1 di kepala, di atas kepala, 1 di leher, 1 di perut, kemudian di paha, di lutut, di mata kaki dan di bawah kaki, sehingga menjadi 7. Boleh 5 atau 3 tergantung kerapian untuk membungkus jenazah. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, saya persilakan. Ada yang berpengalaman selain daripada video ini? Ada perbedaan pendapat terkait dengan kain lapis perempuan. Jadi ada yang tidak memakai hadis Laila binti Qadif tadi, karena hadis tersebut dianggap sangatnya lemah, sehingga yang digunakan 3 lapis sama dengan laki-laki. Tapi majelis tajim menganggap hadis itu makbul, bisa diterima, sehingga bisa dijadikan dasar
dalam melaksanakan perawatan jenazah, sehingga untuk perempuan ada macam-macam kain tadi, dimulai dari sarung, baju, kerudung. Kalau ada kalau ada kita akhiri suaranya nggak nutup. Ya belum. Laki-laki apa nggak dikasih yang seperti Tidak perlu kecuali dalam kondisi yang mengeluarkan darah terus-menerus, maka boleh dikasih pampers. Jadi pampers itu hanya insidental, tergantung keadaan mayit. Kalau mayit diperkirakan akan mengeluarkan darah atau sesuatu yang lain dari tubuhnya yang terus-menerus, maka diberi pampers. Tidak. Dulu pernah saya melihat laki-laki kayak sarung. Ya. Tidak. Laki-laki hanya biasa 3 lapis. Kalau cawat atau pampers itu tergantung keadaan mayit. Jika diperlukan maka digunakan, termasuk dengan menutupi lubang-lubang hidung, telinga yang dikhawatirkan masih mengeluarkan air atau cairan, sehingga ditutup. Adapun kerudung, baju dan sarung khusus untuk perempuan. Ada lagi? Iya, monggo. untuk lapisan kain itu yang ukurannya berapa? Kalau satu lapis itu berapa meter? Satu lapis berapa meter? Terus itu kalau yang lapis tadi kan yang lapisan 2, 1, 2, 3 lapis ya. Terus diangkat jenazahnya kan sudah pakai kain, masuk 4 apa 2? Apa lapisan di bawah 2 terus jenazah kan jenazah sudah pakai kain gitu ya? Itu termasuk hitungan atau gimana? Itu yang dipakai kain penutup aja. Ya, berarti Kain penutup nanti dilepas tanpa melihat aurat. Jadi sebelum dilepas pastikan aurat tidak terlihat oleh yang mengafani. dilepas diambil dulu. Ya diambil, tidak dipakai. Berarti di bawah atau 3, 1, 2, 3 Iya, baru itu. iya. Terus ukurannya satu lapis berapa? Ukuran berapa meter kali berapa meter? Menyesuaikan bisa dibungkusnya jenazah. Kalau kainnya pendek, biasanya kainnya pendek boleh dijahit. Tapi sebagian berpendapat seperti jamaah haji tidak boleh menjahit. Kalau di Tarjih Muhammadiyah tidak ada masalah, boleh dijahit karena bukan jamaah haji. Yang dilarang untuk dijahit memakai pakaian jahitan jamaah haji. Umumnya tidak sampai membungkus jenazah pendek sehingga membutuhkan jahitan. Ada tempat khusus membeli yang agak lebar. Jadi kalau sebaiknya masjid punya beberapa kain kafan, sebaiknya beli yang agak panjang supaya tidak perlu dijahit. Biasanya belinya di Surabaya. Jadi Tamir Ahmad Yani itu sudah punya. Biasanya bisa menghubungi Tamir Ahmad Yani. Mereka punya kain yang agak lebar sehingga tidak perlu dijahit. Ada juga dengan tidak menjahit, jadi 3 lapis itu tengah 1, kemudian kiri kanan 2, sehingga tapi itu cenderung untuk tidak rapi atau terbuka. Nah, sebaiknya sesuai dengan lebarnya gemuknya tubuh jenazah supaya bisa dilipat dan tertutup. Itu lebih ideal kainnya. Kalau pendek masih terbuka, itu biasanya disiasati. Nah, disiasati jadi 3 tadi, tapi tidak persis sejajar. Agak dilebarkan kiri kanan terus tengah 1. Jadi bisa menutupi. Cuma itu cenderung terbuka kalau tidak rapi. Maka yang sebaiknya adalah lebarnya itu sesuai dengan
besar tubuhnya jenazah sehingga bisa dibungkus dan tidak terlihat, tidak terbuka, dan 3 lapis. Oh iya, lagi ibu-ibu sampun. Oke, untuk selanjutnya kalau tidak ada, kita akan bahas putusan tarjihnya 2 Kamis mendatang. Mudah-mudahan suaranya sudah ada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.